Ratusan rumah warga di Desa Mendalo Darat, Kabupaten Muaro Jambi terendam banjir dadakan. Pemerintah Kota Jambi menggelar operasi pasar bawang merah untuk menekan lonjakan harga. Aktivitas pertambangan sumur minyak ilegal semakin meluas di Desa Bungku, Kabupaten Batanghari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini edisi Rabu 8 Mei 2024. Selain 3 topik utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Keradi Utari. Dan saya Zahra Akbar, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Ya, saudara, mengawali informasi Jambi hari ini, ratusan rumah warga di Desa Mendalo Darat terendam banjir dadakan. Bencana banjir ini terjadi akibat hujan deras yang mengguyur wilayah setempat dan sekitarnya sejak Selasa malam. Diguyur hujan deras sejak Selasa malam membuat drainase tidak mampu menampung debit air sehingga meluap dan menyebabkan sekitar 150 rumah warga di RT 28 dan 33 Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi, luar kota Kabupaten Muaro Jambi terendam banjir. Banjir tidak hanya merendam rumah warga, namun juga menggenangi jalan pemukiman warga di 2 RT tersebut. Meski berangsur surut, namun hingga tadi pagi ketinggian air bervariasi mulai 20 cm hingga 30 cm dan sebagian warga terlihat mulai membersihkan rumah pasca dilanda banjir sejak Rabu dini hari tadi. Akibat musibah banjir dadakan ini, banyak warga yang mengalami kerugian karena alat elektroniknya yang rusak terendam banjir, seperti kulkas, mesin cuci, dan lainnya. Warga berharap adanya bantuan dari pemerintah setempat, baik berupa makanan maupun bantuan logistik lain untuk kebutuhan mereka. Sudah semata kaki ya Pak, masuk ke dalam rumah kan. Tapi kalau di sini pagi tadi masuknya, tapi cepat airnya masuk. Ini apa kiriman Bang? Musibah banjir dadakan dampak dari hujan deras yang berdurasi panjang sudah sering dialami warga karena kecilnya aliran air di kawasan perubahan. Warga berharap ke depan ada perbaikan drainase sehingga musibah serupa tidak lagi terjadi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, pemerintah Kota Jambi menggelar operasi pasar bawang merah untuk menekan lonjakan harga. Meski demikian, harga bawang merah masih dinilai cukup tinggi. Masyarakat berharap harga bawang merah kembali normal di bawah Rp40.000 per kilogram. Pemerintah Kota Jambi gelar operasi pasar bawang merah di kawasan Tugu Keris Ginjai dan Pasar Villa Kenali. Hal itu bertujuan untuk menekan harga bawang merah yang terus melambung tinggi. Pada operasi pasar ini, bawang merah hanya dijual Rp40.000 per kilogram. Harga tersebut lebih murah dari harga pasar yang mencapai Rp45.000 per kilogram. Meski demikian, masyarakat masih mengeluhkan harga bawang merah yang dinilai masih cukup tinggi. Operasi pasar yang dilakukan masih dianggap belum cukup membantu masyarakat dalam mengendalikan harga. Salah seorang warga Kota Jambi, Aik, mengatakan, pemerintah harus stabilkan harga bawang merah di bawah Rp40.000 per kilogram. Rp10.000, kalau beli di pasar ini saya kemarin beli Rp45. Rp45 ya, lebih murah Bu ya? Lebih murah. Nah biasanya Rp20.000 kan, 40 kemahalan Bu PJ, Rp20.000 baru murah. Selain bawang merah, pemerintah Kota Jambi juga melakukan operasi pasar beras SPHP dengan harga Rp61.000 per 5 kilogram. Hal ini untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan menjaga inflasi Kota Jambi tetap stabil. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, beras SPHP di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami kenaikan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor TVRI Jambi langsung dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kliva Patria. Halo, selamat sore Kliva. Faktor apa saja yang mempengaruhi kenaikan harga beras SPHP, Kliva? Ya, selamat sore. Dapat kami laporkan dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur bahwa per tanggal 1 Mei tahun 2024, harga beras stabilisasi pasokan harga pangan atau SPHP naik.
Hal ini sehubungan dengan adanya surat dari Badan Pangan Nasional atau Bappenas RI nomor 142-TS02-K-4-2024. Surat tersebut berdasarkan tanggal 29 April tahun 2024. Adapun dari surat ini terbagi menjadi 3 wilayah atas kenaikan ini. Yang pertama, wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi sebesar 11.000 yang mulanya Rp11.000 per kilogram menjadi Rp12.500 per harga eceran tertinggi. Sedangkan wilayah Provinsi Jambi, terkhusus Kabupaten Tanjung Jabung Timur, masuk di dalam wilayah yang nomor 2, wilayah Sumatera kecuali Lampung dan Sumatera Selatan. Lalu ada Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan yang semulanya harga Rp11.300 per kilogram menjadi Rp13.116 kilogram. Kenaikan ini ternyata ada Rp1.600 per kilogram. Selanjutnya yang wilayah terakhir di wilayah Maluku dan Papua yang semula Rp11.600 per kilogram menjadi Rp13.500 per kilogram sesuai dengan harga eceran tertinggi. Saat ini beras SPHP ukuran 5 kilo di Provinsi Jambi khususnya Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi Rp65.500 dari harga sebelumnya Rp57.500. Pedagang pengecer diminta untuk tidak bermain soal harga barang ini. Sebab jika ada permainan di tingkat pengecer maka akan ditindaklanjuti oleh petugas aparat maupun Dinas Ketahanan Pangan selaku pemegang izin. Sanksinya berupa pencabutan izin oleh Dinas Ketahanan Pangan. Demikian. Ya, Khalifa, bagaimana kondisi stok beras SPHP sendiri di gudang Bulog Kuala Tungkal untuk jatah Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini? Ya, berdasarkan dari data yang dihimpun dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Perum Bulog Kuala Tungkal, bahwasanya cadangan beras yang berada di gudang tersebut sebanyak 800 ton. 800 ton ini dibagi menjadi 2 untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk beras ini akan diecerkan ke 41 toko pengecer yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan masing-masing satu toko dijatah itu 2,5 ton. Demikian. Ya, terima kasih Khalifa Patria atas laporan yang telah disampaikan. Selamat kembali bertugas dan selamat sore. Ya, sementara itu, saudara, polisi meminta kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam memberantas aktivitas ilegal drilling di Jambi. Aktivitas ilegal drilling sangat memperhatikan, bahkan sudah merambah kawasan hutan yang dilindungi. Aktivitas pertambangan sumur minyak ilegal kini semakin meluas, khususnya di kawasan Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Ratusan hektar area taman hutan rakyat sudah dirambah untuk kawasan ilegal drilling. Limbah dari aktivitas ini merusak lingkungan, baik tanah dan tumbuhan. Bahkan pelaku ilegal drilling sudah beraktivitas tidak jauh dari area Pertamina Bungku. Kasubdit 4 Tipiter di Treskrimsus Polda Jambi, AKBP Reza Komaidi mengatakan perlu adanya dukungan pemerintah, masyarakat, dan Pertamina agar aktivitas ini tidak lagi terjadi. Harus ada peran pemerintah dalam mengawasi aktivitas ini. Selain itu juga dukungan dari masyarakat serta kesadaran dari pelaku pengeboran sumber minyak agar peduli terhadap nyawanya dan lingkungan tempat tinggal. Tentunya butuh keseriusan semua pihak ya. Jadi setelah nanti adanya penertiban ke depan diharapkan adanya Satgas gabungan bersama-sama untuk mengontrol. Saat ini tim Satgas Illegal Drilling terdiri dari TNI, Polisi, Pertamina, dan Pemda Batanghari tengah beroperasi menutup sumur minyak ilegal. Satgas menargetkan 149 sumur minyak ilegal ditutup permanen selama sepekan ini. Adi Haryono, TVRI Jambi melaporkan.
Beralih ke Kabupaten Merangin, Saudara, hingga memasuki triwulan kedua tahun 2024, masih ada desa yang belum melakukan pencairan dana desa tahap 1 tahun anggaran 2024. Ini dikarenakan dokumen pengajuannya baru proses verifikasi. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan kontributor TVRI Jambi, Ramadan Cerbita Kasa. Selamat sore Ramadan, ada berapa desa yang belum melakukan pencairan dana desa tahap pertama Ramadan? Selamat sore Hairani. Baik, untuk di Kabupaten Merangin memang saat ini masih ada desa yang belum melakukan pencairan dana desa tahap 1 tahun anggaran 2024. Desa tersebut adalah Desa Tuwu, Kecamatan Lembah Mastura, yang saat ini memang terkendala proses berkas pengajuan pencairan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Merangin. Berkas tersebut adalah berkas APBD tahun 2024 untuk dilihat kebenarannya apakah sesuai dengan pagu yang diajukan. Jika telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aturan, maka pihak BPKAD Kabupaten Merangin mengajukan surat pengantar pencairan ke KPPN. Kemudian pihak KPPN itu sendiri mengeluarkan surat perintah pencairan dana. Kemudian pemerintah pusat melakukan pencairan dana desa tersebut ke rekening kas desa. Untuk diketahui batas akhir pengajuan pencairan dana desa tahap 1 ini adalah bulan Juni. Artinya tersisa kurang dari 1 bulan untuk desa tersebut melakukan pencairan dan penyerapan dana desa. Hal ini tentu desa tersebut terancam dana yang dikucurkan pemerintah pusat tidak bisa dimanfaatkan, dalam artian hangus, dan pihak perangkat desa terancam disanksi oleh pemerintah pusat. Sama-sama kita ketahui untuk pagu di Desa Tuwu tersebut kisaran 856 juta rupiah untuk 2024 ini, yang pencairan dana desa tahap 1 adalah 40%, yang terbagi menjadi 2, yaitu pagu Ermar 60%, kisaran anggarannya 109 juta rupiah, kemudian non-Ermar 40%, kisaran 270 juta rupiah. Ermar ini adalah pagu anggaran belanja yang ditetapkan, yang peruntukannya untuk stunting, bantuan langsung tunai untuk rakyat miskin, kemudian ketahanan pangan. Sementara yang non-Ermar adalah pagu yang tidak ditetapkan, yang penggunaannya untuk pembangunan serta untuk fisik dan lain-lain sebagainya. Dapat kami sampaikan untuk anggaran dana desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Merangin di Desa Tuwu ini juga sama sekali belum diajukan oleh Desa Tuwu, yang kisaran anggarannya mencapai 300 juta rupiah. Kembali ke studio Hairani. Baik, terkait dengan penyerapan dana desa Ramadan, apa dampak dari keterlambatan penyerapan dana desa ini Ramadan? Tentu dampak yang didapat oleh desa tersebut maupun masyarakat di wilayah itu, program pembangunan akan terhambat. Bahkan panarium, bantuan langsung tunai, stunting akan tidak terrealisasi 100% di desa tersebut. Kemudian dapat saya sampaikan, pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengklaim telah melakukan upaya percepatan pencairan dana desa melalui pertemuan-pertemuan ataupun rapat-rapat, kemudian menyampaikan surat serta memanggil langsung pihak kepala desa serta camat yang bersangkutan. Sementara untuk tahap 2 sudah ada beberapa desa di Kabupaten Merangin yang mengajukan pencairan dana desa. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda Ramadan Cerbita Kasa. Selamat sore dan selamat bertugas kembali.
Saudara, polisi meminta perusahaan tambang batubara mematuhi aturan kuota dan kapasitas. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Tetaplah di Jambi hari ini. Anda kembali menyaksikan KAB di Jambi hari ini dalam segmen menuju Pilkada 2024. Ya, saudara, masyarakat sangat antusias menjadi bagian dari penyelenggaraan Pilkada serentak tahun ini dengan mendaftar sebagai panitia pemungutan suara atau PPS. KPU membutuhkan 3 anggota PPS per desa untuk membantu menyukseskan tahapan pemilihan kepala daerah tahun ini. Jelang pemilihan kepala daerah baik gubernur maupun bupati yang digelar secara serentak tahun ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi terus melakukan berbagai persiapan, di antaranya penerimaan calon panitia pemungutan suara PPS. Pada hari terakhir masa pendaftaran, masyarakat silih berganti mengantar berkas ke kantor KPU sebagai syarat untuk menjadi calon anggota PPS. Pada Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang, KPU membutuhkan 3 anggota PPS per desa dari 155 desa dan kelurahan yang tersebar di Kabupaten Muaro Jambi. Calon PPS mengaku bangga dapat menjadi bagian dari penyelenggara pilkada. Sementara untuk tugas PPS yakni membantu KPU dalam melaksanakan tahapan pemilu di tingkat desa. Sekarang untuk bahan-bahan semuanya sudah siap, sudah daftar sama websitenya juga. Cuman kalau untuk sesi-sesi ini belum, lagi untuk wawancaranya belum. Hingga pukul 10 pagi berdasarkan catatan KPU Muaro Jambi sudah 976 masyarakat yang telah mendaftar di sistem informasi anggota KPU dan badan ad hoc. Calon PPS yang lolos administrasi nantinya akan mengikuti ujian tertulis pada 15 Mei mendatang. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Komisi Pemilihan Umum KPU Tanjung Jabung Barat telah memulai proses perekrutan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan PPK untuk Pilkada 2024. Perekrutan yang dibuka untuk umum ini, saudara, sudah melewati tahapan ujian tertulis melalui sistem CAT. Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Munaswir Sazali, mengatakan KPU membutuhkan individu yang netral agar proses pemilu berjalan adil dan transparan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah nantinya. Sehingga proses seleksi calon panitia pemilihan kecamatan PPK dilakukan secara ketat agar mereka yang terpilih benar-benar independen. Faktor kesehatan jasmani juga menjadi pertimbangan, karena mereka akan bekerja paruh waktu dan memiliki mobilitas tinggi selama proses pemilu berlangsung. Dari 300 dokumen berkas yang masuk, sebanyak 223 peserta lolos berkas administrasi dan sudah mengikuti ujian tertulis dengan sistem CAT. Dari keseluruhan itu 223 berkas yang masuk, ada 235 dan ada yang tidak lolos. Sementara dari berbagai tahapan seleksi, Komisi Pemilihan Umum akan menjaring 5 anggota PPK per kecamatan, sesuai domisili pendaftar di masing-masing kecamatan dari 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, berkas perkara pelanggaran pemilihan umum di Kabupaten Sarawangun dikembalikan ke penyidik kepolisian. Pengembalian ini guna meminta kepolisian untuk segera melengkapi berkas perkara jelang pelimpahan ke Pengadilan Negeri Sarawangun. Untuk mengetahui informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh kontributor TVRI Jambi Ashar langsung dari Sarawangun. Halo, selamat sore Ashar. Bagaimana perkembangan kasus pelanggaran pemilu di Kabupaten Sarawangun saat ini? Selamat sore, ya pemirsa, dapat saya laporkan kasus dugaan pelanggaran pemilihan umum tahun 2024 saat ini terus berlanjut. Hal tersebut dipastikan langsung di Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi yang mengajukan pengembalian surat berkas perkara dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi di Kabupaten Sarawangun. Pengembalian berkas perkara dari Jaksa Penuntut Umum ke penyidik kepolisian ini bertujuan
untuk meminta kepada penyidik kepolisian segera mengungkapi berkas perkara keempat orang tersangka sebelum dilimpah ke pengadilan negeri yang direncanakan akan digelar di Kabupaten Sarolangun. Kasipenkum Kejaksaan Negeri Jambi Leksi Patarani membenarkan bahwasanya pasca pelimpahan berkas perkara empat orang tersangka ini, jaksa penuntut umum telah melakukan penelitian dan pembacaan berkas perkara tersebut, dan dari penelitian dan pembacaan berkas perkara tersebut saat ini berkas telah dikembalikan ke penyidik kepolisian Polda Jambi, dan hingga saat ini jaksa penuntut umum masih menunggu pengembalian berkas perkara tersebut. Sementara itu pemirsa, bahwasanya 4 orang tersangka telah ditetapkan oleh tim Gakumdu penyelenggaraan pemilu tahun 2024. 4 orang tersangka tersebut yakni berinisial AF dan AR selaku ketua dan anggota PPK Kecamatan Sarolangun, dan MM dan YM selaku anggota dan ketua PPK di Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun. Demikian. Baik, terima kasih Asar atas laporan yang telah disampaikan. Saat ini kepolisian terus melengkapi berkas penyidikan agar segera dapat diproses di pengadilan. Selamat sore dan selamat kembali bertugas, Asar. Ya, saudara, kesorotan lainnya, fenomena bencana alam dan krisis air seringkali mengancam pasokan air bersih dan keberlanjutan penggunaan air. Menghadapi tantangan ini, perusahaan air minum daerah memiliki peran sangat vital dalam membantu masyarakat mengatasi dampak bencana kekeringan dan krisis air. Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Namun, fenomena bencana alam dan krisis air seringkali mengancam pasokan air bersih dan keberlanjutan penggunaannya. Tidak hanya faktor itu saja, ulah oknum masyarakat seperti penambangan emas tanpa izin, dampak operasional tambang batubara, limbah perusahaan, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah semakin memperburuk kualitas air Sungai Batanghari. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi pada tahun 2022 lalu, indeks kualitas air Sungai Batanghari 49,49 poin atau dalam kategori buruk. Pada tahun 2023, indeks kualitas air Sungai Batanghari yang merupakan kebanggaan masyarakat Jambi ini semakin memburuk, yakni hanya 46,06 poin. Padahal, air Sungai Batanghari menjadi satu-satunya sumber air baku yang digunakan oleh sejumlah perusahaan air minum daerah di Provinsi Jambi. Dirut Perumda Air Minum Tirtamayang Kota Jambi, Dwi Keriantara mengatakan, saat ini Perumda Air Minum Tirtamayang Kota Jambi memiliki 10 instalasi pengolahan air atau IPA dan 6 intake. Namun sayangnya kualitas air Sungai Batanghari saat ini cenderung menurun sehingga dikhawatirkan berkurang dari standar air baku untuk air minum. Kondisi ini mengancam produksi air bersih perusahaan air minum daerah untuk 11 wilayah kecamatan di Kota Jambi dan 1 kecamatan di Kabupaten Baru Jambi dengan jumlah kurang lebih 102.000 sambungan pelanggan. Meski demikian, berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan serta memperluas cakupan pelayanan air bersih bagi masyarakat. Jadi Perumda Air Minum Tirtamayang Kota Jambi itu adalah badan usaha milik daerah yang diberi tugas untuk mendistribusikan air bersih melalui sistem perpipaan. Dan kita ketahui bersama bahwa satu-satunya sumber air baku untuk pelayanan air minum di Kota Jambi ini berasal dari Sungai Batanghari. Pada saat ini kondisi sumber air baku kita ini sudah sangat menurun, baik dari segi kualitas, kuantitas maupun kontinuitas. Mengatasi krisis air bersih dan juga mengatasi dampak bencana kekeringan, serta mencapai pengelolaan air berkelanjutan di masa depan, Perumda Air Minum Tirtamayang Kota Jambi terus mengembangkan inovasi dan kerjasama. Di antaranya dengan menciptakan aplikasi mobile pelayanan pelanggan Simayang untuk memberikan kemudahan bagi pelanggan. Kemudian Tirtamayang juga bekerja sama dengan mitra dari Korea untuk implementasi pemanfaatan sensor pendeteksi kebocoran pada jaringan perpipaan. Tirtamayang juga bekerja sama dengan Osaka Municipal Water Works Bureau untuk meningkatkan kinerja sistem penyediaan air minum, khususnya dalam penurunan kehilangan air, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas instalasi pengolahan air. Dan juga kerjasama dengan Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Jambi
untuk pemeriksaan kualitas air minum. Andri Wijaya, M. Al-Adli, TVRI Jambi melaporkan. Polisi meminta perusahaan tambang batubara mematuhi aturan kuota dan kapasitas saat beraktivitas angkutan batubara kembali dibuka. Polisi meminta agar aturan tersebut dilaksanakan agar tidak terjadi kemacetan akibat kelebihan kuota. Berdasarkan surat edaran yang terbit pada 2 Mei lalu, aktivitas angkutan batubara akan kembali diperbolehkan beroperasi setelah hampir sebulan dihentikan. Menyikapi hal tersebut, Direktur Lalu Lintas Polda Jambi, Kombes Pol Davi, meminta agar para perusahaan batubara mematuhi aturan kuota. Dalam sehari, hanya 4.000 angkutan batubara yang diperbolehkan melintas. Hal itu agar angkutan batubara tidak menjadi salah satu penyebab kemacetan di Jambi. Davi juga meminta angkutan batubara patuh terhadap kapasitas angkutan batubara. Banyak angkutan batubara yang melanggar jumlah kapasitas sehingga menyebabkan jalan rusak. Selain itu, para sopir juga diminta mematuhi aturan lalu lintas berkendara. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Kesorotan lainnya, saudara, jelang keberangkatan ke Tanah Suci, 194 calon jemaah haji asal Kabupaten Tebo menjalani bimbingan manasik haji dan juga tes kesehatan serta senam kebugaran di halaman Masjid Agung Al-Ittihad Kabupaten Tebo. Persiapan menuju Tanah Suci, ratusan calon jemaah haji asal Kabupaten Tebo menjalani bimbingan manasik haji dan serangkaian tes kesehatan serta senam kebugaran di halaman Masjid Agung Al-Ittihad Kabupaten Tebo. Tes kesehatan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo tersebut meliputi tes tensi tekanan darah, pernapasan, tinggi badan, dan berat badan. Kasih Haji Darmawi mengatakan, sejauh ini untuk tes kesehatan bagi para calon jemaah haji asal Kabupaten Tebo sudah dilakukan 2 kali, baik di Puskesmas maupun di Dinas Kesehatan. Sementara dari 194 orang jemaah, terdapat 1 jemaah asal Rimbo Bujang yang mendapat pendampingan ekstra oleh petugas kesehatan jelang keberangkatan. Pada kegiatan manasik haji dijelaskan beberapa poin untuk memberikan gambaran, petunjuk, dan penjelasan mengenai tata cara ibadah haji. Darmawi juga menjelaskan manasik haji digelar selama 2 kali, yakni pada tanggal 8 dan 21 Mei 2024. Usai dari manasik tingkat kabupaten, para calon jemaah haji juga melaksanakan manasik tingkat kecamatan yang digelar pada 13 hingga 19 Mei 2024. Untuk tes kesehatan itu kan berawal dari Puskesmas. Sudah tes kesehatan Puskesmas, sudah keluar istiqoahnya, dia bisa dijantunkan bisa berangkat. Kalau untuk hari ini sebenarnya pertama tes kesehatan, senam kebugaran, dan senam haji hari ini. Kabupaten Tebo masuk dalam kloter 28 yang tergabung dengan beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Jambi, seperti Kabupaten Bungo, Merangin, dan Kota Jambi yang direncanakan berangkat pada 9 Juni 2024. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Memasuki masa kelulusan tahun 2024, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi mengklaim tingkat kelulusan siswa-siswi SMA dan SMK di Provinsi Jambi mencapai angka 99%. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi mengkonfirmasi tingkat kelulusan siswa-siswi SMA dan SMK di Provinsi Jambi untuk tahun 2024 mencapai angka 99%. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Syamsur Rizal mengatakan, dari total 24.000 siswa-siswi yang bersekolah pada tingkat SMA, hanya ada 112 peserta didik yang dinyatakan tidak lulus. Sementara untuk SMK, dari total 15.060 siswa-siswi yang bersekolah pada jenjang tersebut, terdata hanya 100 peserta didik yang dinyatakan tidak lulus. Ketidaklulusan ratusan peserta didik pada kelompok SMA maupun SMK dikarenakan sejumlah alasan, mulai dari tingkat ketidakhadiran hingga tidak mengikuti ujian. Disdik kini sedang memverifikasi data kelulusan dari seluruh kabupaten kota untuk selanjutnya menentukan jumlah kuota penerimaan peserta didik baru yang dapat diakomodir di sekolah-sekolah negeri. Sedangkan untuk tahapan PPDB tahun ajaran 2024-2025 saat ini telah memasuki tahap sosialisasi sebelum akhirnya resmi dibuka setelah ditetapkannya jumlah kuota penerimaan. Tahun ini alhamdulillah
tingkat kelulusan SMA, SMK itu mencapai 90% ke atas semua. Ya, SMK dan SMA, kalau nggak salah di SMA itu sampai 99%, cuman 112 kalau nggak salah se-Provinsi Jambi yang tidak lulus, dan SMK ada 100 lebih juga itu cuman mencapai, kalau di SMK 15.060, kalau di SMA 24.000-an. Syamsur Rizal berharap berjalan lancarnya proses kelulusan peserta didik SMA dan SMK dapat berdampak baik pada persiapan penyelenggaraan PPDB tahun 2024 di Provinsi Jambi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, pemerintah Kabupaten Bungo gelar deklarasi Open Defecation Free untuk 7 kecamatan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama Jambi hari ini. Anda kembali menyaksikan kami di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Ya, Saudara, pemerintah Kabupaten Bungo menggelar deklarasi 100% Open Defecation Free atau ODF pada 27 dusun di 7 kecamatan tahun 2024. Deklarasi ini ditandai dengan penyerahan piagam penghargaan secara simbolis. Asisten 1 Zulfadli mendeklarasikan Open Defecation Free dengan tema Stop Buang Air Besar Sembarangan menuju Kabupaten Sanitasi Total Berbasis Masyarakat tahun 2024. Kegiatan deklarasi tersebut digelar di Aula Cempaka Kuning, kantor Bapeda Kabupaten Bungo. Asisten 1 Zulfadli mengapresiasi atas terselenggaranya deklarasi Open Defecation Free dan Stop Buang Air Besar Sembarangan. Deklarasi Open Defecation Free ini merupakan bagian dari upaya menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan bersama. Kesejahteraan dan kemajuan suatu daerah, termasuk Kabupaten Bungo, juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya faktor pendidikan dan kesehatan. Tujuan dari deklarasi Open Defecation Free ini untuk mengubah pola pikir masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat dengan tidak buang air besar sembarangan. Alhamdulillah hari ini kita sedang membuka deklarasi ODF untuk 27 dusun yang ada di Kabupaten Bungo. Pola hidup sehat dan bersih ini perlu kita galakan, termasuk stop buang air besar sembarangan. Deklarasi Open Defecation Free tersebut dilaksanakan oleh 7 kecamatan dengan 27 dusun. Adapun 7 kecamatan yang dideklarasikan Open Defecation Free tersebut yakni Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kecamatan Pelepat, Kecamatan Muko-Muko Batin 7, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kecamatan Batin 3 Ulu, dan Kecamatan Limbur Lubuk Bengkuang. Berdasarkan deklarasi tahun ini, total sudah 7 kecamatan dan 154 dusun, termasuk 12 kelurahan di Kabupaten Bungo yang resmi 100% Open Defecation Free di tahun 2024 ini. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Jambi Al-Haris membuka pelaksanaan pemusatan latihan daerah PON ke-21 kontingen Provinsi Jambi tahun 2024. Gubernur optimis kontingen Provinsi Jambi akan menembus peringkat 10 besar nasional. Gubernur Jambi Al-Haris menargetkan kontingen Pekan Olahraga Nasional Provinsi Jambi dapat menembus 10 besar penyelenggaraan PON ke-21 yang dilaksanakan di Aceh dan Sumatera Utara. Hal tersebut diungkapkan Gubernur saat meresmikan pelaksanaan pemusatan latihan daerah Pelatda PON ke-21 kontingen Provinsi Jambi tahun 2024. Dimulainya masa Pelatda diharapkan dapat mematangkan persiapan para atlet maupun tim untuk meraih prestasi pada penyelenggaraan PON. Membangun kesiapan seluruh kontingen sebelum berlaga pada ajang PON sangat dibutuhkan untuk memantapkan kemampuan dan kekompakan atlet dan tim dalam menciptakan strategi bertanding yang baik. Pemerintah Provinsi Jambi akan mendukung suksesnya kontingen daerah dalam meraih prestasi pada ajang olahraga 4 tahunan yang diikuti seluruh provinsi di Indonesia. Menjadi barometer kesuksesan dalam pembinaan para atlet, PON menjadi ajang yang penting untuk memaksimalkan tata kelola pembangunan prestasi olahraga daerah.
medali yang lebih baik ke depannya saya kira. Kenapa? Jumlahnya 2 kali lipat. Kemarin kita peringkat 17 ya dengan atlet yang satu-satu. Sekarang lebih daripada 2 kali lipat atlet. Saya kira percaya kalau semua serius kita, Jambi punya potensi untuk naik peringkat. Sementara itu, Ketua Umum KONI Provinsi Jambi Budi Setiawan menuturkan, terdapat 34 cabang olahraga yang akan diikuti oleh kontingen Provinsi Jambi pada penyelenggaraan PON ke-21 di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Sedangkan untuk atlet yang ikut berlaga, total ada sebanyak 214 orang atlet. Jadi persiapan ini kita serahkan langsung ke cabur-cabur masing-masing, terkhusus dengan pelatih. Pelatih-pelatih ini akan membuat program-program ke depan bagaimana atlet ini bisa memang semangat ataupun punya mental nantinya bertanding di PON Sumatera Aceh. Sementara itu, penyelenggaraan PON ke-21 dengan tuan rumah Aceh dan Sumatera Utara dijadwalkan berlangsung pada 8 hingga 20 September 2024. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Buron 7 tahun terpidana kasus pengangkutan mineral tanpa izin di Kabupaten Sarolangun ditangkap. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan kami di Jambi hari ini. Ya, saudara, meski berkas dinyatakan lengkap, namun Kejati Jambi belum menerima berkas perkara dan dari tersangka kasus dugaan korupsi PT Baji di perusahaan PT PN 4. Belum diketahui secara pasti kapan pelimpahan tersebut dilakukan Polda Jambi. Meski surat pemberitahuan pelimpahan berkas perkara kasus korupsi PT Baji di perusahaan PT PN 4 telah diterima Jaksa Penuntut Umum Kejati Jambi, namun hingga saat ini berkas perkara dan 5 tersangka berinisial IS, NP, A, MA, dan NW belum dilimpahkan penyidik kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi. Kasipenkum Kejati Jambi Lexi Fatarani mengatakan, meski berkas dinyatakan lengkap, namun Jaksa Penuntut Umum belum mengetahui kapan berkas dan tersangka akan dilimpahkan. Belum diketahui secara pasti kapan pelimpahan tersebut, namun diduga pelimpahan ini belum dilakukan karena masih belum lengkapnya berkas perkara dan tersangka. Informasi yang terakhir kan untuk perkara itu 5 orang tersangka sudah kita nyatakan lengkap kan berkasnya, tinggal menunggu serah terima aja dari penyidik Polri ke kita. Perkara yang disidik oleh penyidik Polda Jambi menduga ada markup atas akuisisi PT Baji sebesar 146 miliar rupiah dengan luasan sekitar 3.000 hektar. Namun dalam transaksi tersebut PT PN hanya membayar 50 miliar rupiah sehingga diduga terjadi kerugian negara sebesar 72 miliar rupiah. Aisyar, TVRI Jambi melaporkan. Sempat buron dari tahun 2017 silam, terpidana kasus pengangkutan mineral tanpa izin di Kabupaten Sarolangun berhasil diringkus tim intelijen Jaksa Agung. Tim tangkap buronan Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung berhasil meringkus seorang daftar pencarian orang DPO kasus pengangkutan mineral atau emas tanpa izin pada tahun 2017 silam. DPO tersebut yakni Zulfikar, warga desa Sungai Mandau, Kabupaten Merangin. Saat dikonfirmasi, Kasipenkum Kejati Jambi Lexi Fatarani membenarkan adanya penangkapan tersebut saat berada di rumah makan 3 saudara Pasar Sungai Mandau, Kabupaten Merangin. Saat penangkapan, terpidana tidak ada perlawanan. Selama menjadi DPO, terpidana Zulfikar kerap berpindah tempat sehingga menyulitkan petugas untuk melacak keberadaannya. Dengan ditangkapnya DPO ini, terpidana akan langsung dieksekusi untuk menjalani masa hukuman pidana di Lapas Sarolangun. Pada perkara ini, terpidana terbukti melakukan tindak pidana pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara
jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Putusan majelis hakim terpidana dihukum pidana penjara selama 10 bulan dan denda sebesar 10 juta rupiah subsidi 3 bulan kurungan. Asyar TVRI Jambi melaporkan. Melanggar aturan, para PKL yang berjualan di atas trotoar ditertibkan oleh petugas Satpol PP. Petugas akan aktif melakukan patroli rutin agar tidak ada lagi pedagang yang berjualan di trotoar yang dapat mengganggu pengguna jalan dan menyebabkan kemacetan. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Muaro Jambi kembali melakukan penertiban para pedagang kaki lima di sepanjang jalur 2 Jalan Lintas Timur Sumatera, tepatnya di Kelurahan Sengeti, Muaro Jambi. Petugas masih memberikan keringanan dengan tidak membawa barang jualan pedagang yang melanggar. Selain itu, pedagang masih boleh berjualan asalkan tidak menggelar barang dagangan di atas trotoar. Keberadaan pedagang ini tentu melanggar aturan karena trotoar difungsikan bagi pejalan kaki. Hadirnya PKL di pinggir jalan juga membuat lalu lintas di lokasi tersebut macet, terutama pada pagi hari. Pada penertiban kali ini terdapat 20 titik PKL yang diminta untuk tidak berjualan di atas trotoar. Ada beberapa warga yang kurang berkenan atau tidak berkenan dengan tindakan kami, tapi alhamdulillah melewati yang kami sampaikan, mereka bisa memahami dan mengerti tentang data yang kami tegakkan. Mengantisipasi agar pedagang tidak kembali berjualan dan tidak mendirikan lapak secara permanen di atas trotoar, petugas Satpol PP akan aktif melakukan patroli di sepanjang Jalan Lintas Timur Sumatera, tepatnya di jalur 2 Sengeti. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. 2 terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor curanmor yang beraksi di sekitar 17 tempat kejadian perkara berhasil diringkus Polres Tanjung Jabung Barat. Hasil curanmor diakui pelaku untuk bersenang-senang, salah satunya untuk membeli narkotika. Kapolres Tanjung Jabung Barat AKBP Agung Basuki mengatakan pihaknya meringkus 2 pelaku pencurian kendaraan bermotor curanmor yang beraksi di 17 tempat kejadian perkara TKP. Penangkapan pelaku berawal dari adanya laporan dari salah satu korban yang kehilangan motor saat terparkir di depan rumah Rabu pekan lalu. Pelaku berinisial SN, usia 31 tahun, merupakan warga lorong Masjid RT 07, Kelurahan Kampung Nelayan, dan Mai, usia 28 tahun, warga Jalan Taib Anwari RT 02, Kelurahan Tungkal 2, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Satu pelaku lainnya diduga sebagai penadah berinisial AD yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Pengungkapan kasus curanmor bermula saat Rahman, adik dari korban, melihat postingan di forum jual beli Bram Hitam, di mana ada postingan kendaraan bermotor yang mirip dengan milik korban. Selanjutnya bersama polisi berpura-pura ingin membeli motor tersebut. Agar waspada karena kita merupakan jalur lintas dan juga jalur tujuan peredaran gelap para sindikat narkoba, untuk berhati-hati dan juga melaporkan kepada pihak berwajib apabila melihat, mendengar atau mengetahui di mana tempat sindikat tersebut menjual ataupun mengedarkan narkoba. Berdasarkan keterangan pelaku, ada 7 kendaraan yang masih bersama AD. Pengungkapan kasus curanmor ini termasuk yang terbesar dan para tersangka dijerat dengan pasal 363 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Zaid Akbar. Dan saya Karadi Utari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.